Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Dalam kehidupan sehari-hari, teorema Pythagoras mempunyai banyak kegunaan. Kemudian tujuan kalian mempelajari teorema Pythagoras ini adalah bahwa kalian dapat menentukan sifat teorema Pythagoras, mengidentifikasi segitiga siku-siku, kemudian menggunakan rumus Pythagoras, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku, menentukan jenis segitiga, mencari dan menentukan triple Pythagoras, dan mengaplikasikan rumus Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari, serta penggunaan sudut istimewa pada segitiga. Kemudian, teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi untuk segitiga yang lain tidak berlaku. Teorema Pythagoras seperti yang sudah disebutkan mempunyai dua sifat. Pertama, hanya untuk segitiga siku-siku. Kemudian minimal ada dua sisi yang sudah diketahui ukurannya terlebih dahulu. Permasalahan lain yang sering kita temui dalam segitiga yang menggunakan teorema Pythagoras adalah menentukan mana sisi miring, mana sisi alas, mana sisi tingginya. Perhatikan gambar, merupakan gambar segitiga siku-siku, diberi tanda siku-siku dengan tanda kotak di pojok bawah kiri atau tanda L. Di sini kita tentukan bagian yang miring adalah sisi miring, kemudian bagian mendatar sisi alas, bagian tegak adalah tinggi. Sisi miring dikenal juga dengan nama lain hipotenusa atau sisi terpanjang. Biasanya sisi miring ini selalu menghadap dengan sudut siku-siku. Tanda siku-siku digambarkan dengan kotak kecil atau huruf L kecil. Untuk menentukan alas tinggi dan sisi miring pada gambar ini bisa dibolak-balik, bebas. Kita mau gambar miring, kita mau gambar tegak, kita mau gambar mendatar, bisa dibolak-balik. Yang penting posisi mendatar ini adalah alas, posisi tegak adalah tinggi, kemudian posisi miring adalah sisi miring. Dan simbol sisi bebas, yang penting variabel, bisa P, bisa Q, bisa R, bisa A, bisa B, bisa C. Dalam mempelajari teorema Pythagoras, pertama kali dikemukakan oleh seorang matematika yang terkenal, ahli matematika. Ini dari Yunani, namanya Pythagoras. Dengan bunyi teoremanya sebagai berikut. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Maksudnya begini, perhatikan sisi C, ini sisi terpanjang atau sisi miring, diberi label C atau garis AB. Alasnya kita beri label B atau AC, kemudian tinggi kita beri label A atau BC. Untuk mencari C, ini merupakan penjumlahan kuadrat dari sisi penyikunya. Perhatikan, alas dan tinggi. Jadi C pangkat 2 sama dengan
A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Atau kita balik, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 di sebelah kiri sama dengan C pangkat 2. Di mana C-nya adalah sisi miring atau hipotenusa, sisi terpanjang, kemudian A tinggi, B-nya adalah alas, atau menentukan alas dan tinggi sesuai dengan gambar. Rumus Pythagoras ini pada umumnya dipakai mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku. Dalam gambar lain, contohnya ini hampir sama. Kalau ini tidak diberi warna, ini dengan warna biru. Jadi kuadrat sisi AB akan sama dengan kuadrat sisi AC ditambah kuadrat sisi BC, atau AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 untuk menentukan sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa. Kita beri label C. Sedangkan untuk mencari panjang sisi alas, di mana alas di sini simbolnya B, tinggal kita balik. B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kita kurang dengan A pangkat 2. Begitu juga untuk mencari sisi samping atau sisi tinggi. A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Jadi selalu yang terpanjang, sisi miring atau C, dikurangi bagian mana yang diketahui. Misalkan kita cari tinggi, berarti yang diketahui alas C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Sedangkan sisi miringnya sendiri C pangkat 2 sama dengan alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Nah, simbol alas dan tinggi menyesuaikan gambar. Fungsi teorema Pythagoras antara lain menentukan panjang diagonal persegi, menentukan diagonal ruang kubus dan balok. Contoh pertama, diagonal persegi, menentukan panjang diagonal persegi. Perhatikan, AC merupakan diagonal persegi. Sehingga dengan teorema Pythagoras dapat kita tentukan AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Atau dengan bagian segitiga bawah, jika dengan segitiga atas AC pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 ditambah CD pangkat 2. Contoh soal. Sebuah persegi ABCD mempunyai panjang 8 dan lebar 6 cm. Tentukan panjang diagonal sisi. Diketahui panjangnya 8, lebarnya 6, ditanya diagonal sisi. Berdasarkan dalil atau teorema atau rumus Pythagoras, diagonal sisi diperoleh dari panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2. Perhatikan, diagonal sisi 8 panjangnya, lebarnya 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 64, 6 pangkat 2 36. 64 ditambah 36 adalah 100. Diagonal sisi pangkat 2 100. Ini masih pangkat 2. Kita cari diagonal sisi, sehingga 100 harus di akar. Kita peroleh diagonal sisinya, akar 100 adalah 10 cm. Jadi diagonal pada persegi panjang di atas adalah 10 cm. Berikutnya, menentukan diagonal ruang kubus dan juga balok. Contoh di sini adalah balok. Diagonal ruang dari A ke G. Jadi garis AG ini
merupakan salah satu diagonal ruang. Dapat dihitung dengan teorema Pythagoras, yaitu AG pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. AG diagonal ruang, CG tinggi balok, AC diagonal bidang alas. AC sendiri kita harus hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2, atau panjang dipangkatkan 2 ditambah lebar pangkat 2, ketemu AC. Setelah kita substitusi dari persamaan-persamaan yang ada, di balok diagonal ruangnya adalah P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tambah T pangkat 2. Contoh, suatu balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi 12 cm, 9 cm, dan 8 cm. Tentukan panjang salah satu diagonal ruangnya. Diketahui panjang, lebar, tinggi, ditanya diagonal ruang. Berdasarkan rumus yang sudah kita peroleh, diagonal ruang diperoleh dari panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Panjang 12 pangkat 2, lebar 9 pangkat 2, tinggi 8 pangkat 2. 144 ditambah 81 ditambah 64, sehingga diagonal ruang pangkat 2 masih 289. Diagonal ruang saja kita akar 289, sehingga diperoleh panjang diagonal ruangnya yaitu 17 cm. Rumus Pythagoras pada panjang sisi segitiga siku-siku. Contoh, perhatikan gambar. Sisi alas atau AB mempunyai ukuran panjang 8 cm, kemudian sisi BC atau tinggi mempunyai ukuran 6 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah panjang sisi AC? Sisi AC ini sisi miring atau sisi hipotenusa, merupakan segitiga ABC, siku-siku di B. Kita jawab yang pertama dengan rumus, karena AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Jadi kuadrat sisi miring berasal dari kuadrat alas ditambah kuadrat tinggi. Alas 8,2 ditambah tinggi 6 pangkat 2, 64 ditambah 36, sehingga AC pangkat 2 sama dengan 100. AC saja akar 100, sehingga diperoleh panjang sisi AC atau sisi miring pada segitiga tersebut yaitu 10 cm. Soal yang kedua, berbeda dengan soal yang pertama, sisi miring yang dicari. Kalau soal yang kedua adalah kebalikannya, sisi miring sudah ada, kemudian yang belum ada adalah sisi KL. Sisi LM ada. Jadi ini segitiga siku-siku KLM, siku-sikunya DL. Panjang KM 13 cm, panjang LM 12 cm. Ditanyakan panjang KL pada gambar. Jadi diperoleh dengan rumus Pythagoras. Pada awalnya adalah sisi miring pangkat 2 itu dihasilkan dari tinggi pangkat 2 ditambah alas pangkat 2. Sekarang kita balik, untuk mencari KL adalah sisi miring pangkat 2 dikurangi alas pangkat 2, sehingga
13/2 dikurang 12/2, 169 dikurang 144, KL pangkat 2, 25. KL saja akar 25, sehingga diperoleh panjang sisi KL pada segitiga siku-siku yaitu 5 cm. Contoh berikutnya hanya beda gambar segitiganya dimiringkan dan label titiknya. Kalau ini DEF, contoh sebelumnya adalah KLM. Ini segitiganya mendatar, jika ini segitiganya tegak. Mencari panjang DE caranya sama dengan segitiga yang ini. Jadi DF ini sisi miring, merupakan penjumlahan kuadrat dari EF ditambah dengan ED, sehingga dalam mencari DE atau ED, DF dikurangi dengan EF. DE sama dengan DF dikurangi EF. 15/2 dikurang 9/2, 225 dikurang 81, 144, DE saja akar 144, sehingga diperoleh panjang DE yaitu 12 cm. Soal yang keempat hampir sama dengan contoh yang pertama, hanya berbeda label. Alas 16 dengan label B, tinggi 12 cm dengan label A, sisi miring AC dengan label C. Diperoleh AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2, atau C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kita pergunakan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. 12 pangkat 2 tambah 16 pangkat 2, 144 ditambah 256. C pangkat 2 400, C saja akar 400, sehingga diperoleh panjang sisi AC pada segitiga siku-siku ABC yaitu 20 cm. Nah, dari beberapa contoh soal di atas merupakan fungsi dari teorema Pythagoras dalam menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui, khususnya pada segitiga siku-siku. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Jadi nanti ada beberapa macam segitiga dilihat dari sisi alas, tinggi, dan sisi miring. Yang pertama, jika C pangkat 2 atau sisi miring, sisi terpanjang dipangkatkan 2 lebih kecil dari jumlah alas dipangkatkan 2 ditambah dengan tinggi pangkat 2. Jika memenuhi syarat tersebut, maka segitiga tersebut termasuk segitiga lancip. Berikutnya, ini yang sudah kita bahas. Jika C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku. Yang ketiga, apabila C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini merupakan kebalikan yang pertama. Jadi jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh soal di bawah ini. Contoh pertama, tentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi AB 8 cm, BC 15 cm, dan AC 20 cm. Kita misalkan C kecil, sisi terpanjang A dan B
B kecil merupakan dua sisi lainnya. Jadi kita tidak perlu mengetahui alasnya mana, tingginya mana. Yang penting paling terpanjang untuk C. Sehingga kita peroleh C 20 cm, B 8 cm, A 15 cm. Kita hitung C pangkat 2. Didapat 20 pangkat 2 sama dengan 400. Kita jumlahkan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, 15 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 225 sama dengan 229. Oleh karena C pangkat 2 lebih besar daripada A pangkat 2 tambah B pangkat 2, diketahui dari 400 lebih besar dari 289, sehingga segitiga ABC ini termasuk ke dalam segitiga tumpul. Sesuai dengan syarat, apabila C pangkat 2 lebih besar A pangkat 2 tambah B pangkat 2, maka segitiga termasuk segitiga tumpul. Soal berikutnya. Tentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya 10, 12, dan 15 cm. Seperti biasa, kita misalkan C merupakan sisi terpanjang dan AB sisi yang lainnya. Diperoleh C 15, B 10, A 12. Untuk A dan B bebas, bisa dibolak-balik. C pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 sama dengan 225. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 100 sama dengan 344. Karena C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 diketahui dari 225 kurang dari 344, sehingga segitiga termasuk ke dalam segitiga lancip. Seperti syarat yang pertama, jika C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga termasuk segitiga lancip. Berikutnya kita akan membahas tentang triple Pythagoras. Perhatikan contoh bilangan berikut: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13. Bilangan di atas merupakan bilangan-bilangan yang memenuhi aturan rumus Pythagoras, sehingga dapat disebut sebagai triple Pythagoras. Sedangkan triple Pythagoras bisa didefinisikan, yaitu triple Pythagoras merupakan berbagai bilangan bulat positif. Jadi semua bilangan bulat yang positif. Yang kuadrat bilangan terbesarnya mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Jadi contoh 3, 4, 5. Paling besar adalah 5, kemudian paling kecil 3, yang di tengah 4. Jadi penjumlahan kuadrat dari 3 ditambah 4 akan menghasilkan 5 kuadrat. Itulah yang dimaksud dengan triple Pythagoras. Triple Pythagoras dibagi menjadi 2, yaitu tipe primitif dan non-primitif. Yang dimaksud primitif adalah seluruh bilangannya mempunyai EPB sama dengan 1. Contoh 3, 4, 5, pembaginya hanya 1. 5, 12, 13 hanya bisa dibagi dengan 1. Tipe berikutnya adalah non-primitif. EPB-nya tidak sama dengan 1. Jadi itu
lebih dari 1. Contoh 6, 8, 10. 6 bisa dibagi 1, 8 dan 10 juga bisa dibagi 1. 6 bisa dibagi 2, 8 dan 10 juga bisa dibagi 2. Jadi EPB-nya lebih dari 1. Secara umum, triple Pythagoras dibagi menjadi 4, tipe 1, 2, 3, 4. Tipe 1, 3, 4, 5 dan kelipatannya tipe 2, 5, 12, 13, tipe 3, 7, 24, 25, tipe 4, 8, 15, 17. Berlaku juga untuk kelipatannya. A sebagai segitiga, B alas segitiga, C sisi miring. Atau untuk yang A dan B bisa dibolak-balik. Bagaimana cara menentukan bilangan triple Pythagoras? Paling mudah adalah dengan menggunakan rumus Pythagoras. Tapi kalau hafal rumus berikut, ini rumusnya 2AB, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Perhatikan yang terakhir, A pangkat 2 tambah B pangkat 2, ini adalah sama dengan C pangkat 2. Sehingga kita gunakan saja rumus Pythagoras. Contoh bilangan tipe 1, 2, 3, 4 ini banyak sekali. Kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5. Maksudnya adalah jika kita mempunyai triple Pythagoras 3, 4, 5, kita kalikan 2 menjadi 6, 8, 10. Jadi jika satu bilangan dikali 2, maka bilangan yang lain juga harus dikali 2. Berikutnya penggunaan rumus Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Rumus Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita dapat menentukan jarak kaki tangga dengan tembok. Penggunaan ini dipakai dalam pembuatan anak tangga atau tangga dari lantai 1 menuju lantai 2 dan seterusnya di rumah atau di sebuah bangunan. Perhatikan contoh berikut. Terdapat tangga yang disandarkan pada tembok sepanjang 5 cm dengan tinggi tembok 4 meter. Yang menjadi pertanyaan adalah jarak kaki tangga dengan tembok. Kita misalkan jarak kaki tangga dengan tembok adalah X. Sehingga diketahui sisi miring atau C sama dengan 5 meter, tinggi atau B sama dengan 4 meter. Ditanyakan alas atau X dari rumus Pythagoras, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Karena kita mau mencari A, B pangkat 2 kita pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. A kita ganti dengan X. Menjadi X pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 25 dikurang 16. X pangkat 2 sama dengan 9. X akar dari 9, X sama dengan 3, sehingga jarak antara kaki tangga dengan tembok yaitu X sama dengan 3 meter. X sama dengan 3 meter. Berikutnya, contoh soal menentukan jarak titik awal keberangkatan ke titik akhir. Rute perjalanan kapal dimulai dari pelabuhan A menuju pelabuhan B sejauh 15 km, dilanjutkan ke pelabuhan C ke timur sejauh 36 km. Pertanyaannya adalah tentukan jarak antara pelabuhan A dengan titik akhir. Jadi kalau dibuat sketsa seperti ini, membentuk segitiga siku-siku. Kita jawab. Kita beri label C pada titik akhir atau titik timur
di mana kapal berhenti, sehingga diketahui AB 15 km, BC 36 km. Ditanyakan sisi miring atau AC. Dengan teorema Pythagoras kita peroleh AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AB 15 pangkat 2, kemudian BC 36 pangkat 2, diperoleh 225 ditambah 1296, sehingga AC pangkat 2 adalah 1521, AC akar dari 1521 diperoleh AC 39, sehingga jarak pelabuhan A ke titik akhir C sejauh 39 km. Nah, ini merupakan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang penggunaan rumus Pythagoras dan masih banyak yang lainnya. Menentukan panjang sisi segitiga dengan sudut istimewa. Jadi nanti ada sudut 30, 45, dan 60 derajat. Yang pertama, kita ambil segitiga siku-siku sama kaki 45 derajat. Seperti pada gambar, mempunyai konfigurasi sudut 45, 90, 45 dengan sisi miring A, kemudian tinggi setengah A akar 2, alas setengah A akar 2. Contoh soal, panjang sisi miring 20, sudutnya 45, 45, 90. Kita tinggal gunakan rumus untuk mencari alas dan tinggi sama. Sehingga kalau ditanya panjang AB alas, setengah A akar 2, setengah kali 20 akar 2 diperoleh 10 akar 2. Jadi panjang AB 10 akar 2 dan juga BC 10 akar 2. Untuk segitiga siku-siku dengan salah satu sudut 60 derajat, mempunyai konfigurasi rumus A setengah A akar 3 dan setengah A. Jadi tinggi setengah A akar 3, alas setengah A. Kita ambil contoh, sisi miring 5, kemudian tinggi P, alasnya Q, nilai P dan Q. Untuk nilai P, kita gunakan rumus setengah A akar 3, sehingga diperoleh setengah kali 5 akar 3, diperoleh 5/2 akar 3 cm. Untuk nilai Q, kita gunakan rumus setengah A, sehingga setengah kali 5, 5/2 cm. Demikian pembahasan mengenai teorema Pythagoras. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, Sino Pipin Pintar, artinya belajarlah agar pandai, harapan setiap orang tua. Sumber dari internet, buku PSE dan catatan pribadi, semua kredit diberikan kepada membuat literatur. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada pembahasan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.